Kalau saya sih rencananya sih kalau punya rezeki ya pengen bikin gerobak kecil-kecilan gitu. Kalau hujan biar bisa didorong berteduh gitu. Ya ini kan punya orang ini dapat pinjem ini. Iya, punya saya cuma ini doang. Lampu juga dapat pinjam, termos dapat pinjam. Ya modalnya cuma modal apa sih? Mau modal percaya aja, kun payakun aja. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib subscribe channel ini. Gratis kok enggak bayar. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Adnan. Malam ini saya melihat sosok pejuang rupiah. Sampai malam ini pun dia masih berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Di sini tuh beliau jualan kelontongan, dalam arti hanya jualan kopi atau susu atau yang sejenisnya. Dan di sini saya akan mewawancarai bapak ini yang masih berjuang mencari nafkah, masih berjuang mencari rezeki meskipun sudah malam. Langsung aja kita bincang-bincang sama bapaknya. Halo Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Namanya Gugun Namanya Bapak Gugun. Bapak asalnya dari mana? dari Sumatera, Dari Sumatera. Tepatnya di mana Pak, Sumatera? di Prengsewu. Oh, di Lampung ya Pak ya? Iya, di Lampung. Ini Pak Gugun asalnya dari Sumatera. Ini Pak, Bapak jualan apa Pak? Ya salah kadarnya ada kopi, Iya Pak ya, belakang. ada susu, ya sedikit demi sedikit aja lah, namanya juga mencari sesuap nasi. Sebelumnya Bapak kerja atau gimana Pak? Kalau kerja belum pernah, cuman bantu-bantu teteh bikin nasi uduk, ya bergadang juga sih sampai jam 6 subuh gitu. Dari jam 2 malam. Kalau jualan ini Pak, jualan kopi ini ya, ini Bapak bukanya jam berapa dan tutupnya sampai jam berapa nih Pak? Dari habis sholat isya sampai jam 5 subuh. Bukanya berarti dari jam habis sholat isya? Iya. Sampai jam sholat subuh aja udah berhenti, pulang istirahat. Sampai jam 5 subuh tutup? Tutup, tidur. Gini Pak, sebelumnya saya mau tanya nih, ini kan masih rawan-rawannya virus corona ya Pak? Ini masih rawan-rawannya virus corona. Emang nggak takut Pak jualan malam-malam dan tempatnya cukup lumayan ramai teman-teman. Ini di belakang saya Indomaret, rest area yang mau masuk ke area Serang Timur, tol Serang Timur. Nah ini pendapat Bapak nih, untuk karena masalah pandemi ini COVID-19 atau corona ya, virus corona ini gimana Pak menurut Bapak? Ya kalau menurut saya intinya ya kita tawakal tuh aja, percaya diri sama pasrah sama Allah Ta'ala. Apa yang terjadi kun payakun aja. Gimana besok, gimana sekarang, namanya penyakit ya. Kalau bisa dicegah ya dicegah, kalau bisa dihindari ya dihindari. Mungkin ya pasrah diri aja sama Allah Ta'ala aja lah. Oh, intinya Bapak Gugun ini percaya sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, bahwasanya semua jodoh, maut ya Pak ya, penyakit, rezeki itu udah Allah yang mengatur. Cuma ya kita bukannya menghindari atau tidak menghimbau pemerintah setempat ya Pak ya untuk menjaga jarak. Hanya saja karena di sini juga Pak Gugun punya sanak saudara atau anaknya yang perlu dikasih makan setiap hari Pak ya, untuk mencari rezeki juga. Dan dari situlah Pak Gugun merasa ya bismillah gitu. Intinya ya segala sesuatu kalau kita dijalanin dengan mencari rezeki untuk anak kita sendiri atau keluarga kita sendiri, insya Allah permudah dan Allah jaga kita ya Pak ya. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih Pak, jualan ini udah berapa lama nih Pak? Ya dari bulan puasa aja. Sekitar tanggal 10 mau lebaran mulai jualan kopi, orang lama nggak usaha di rumah. Jadi kalau kita di rumah terus gimana mau makan, gimana buat biaya sehari-hari. Mungkin kan keadaan lah yang bisa jadi kayak gini. Mungkin kalau saya lulusannya tinggi, saya nggak jualan kopi, nggak bantu-bantu di sini. Siapa sih yang mau ingin jualan kopi kayak gini ngasong? Mungkin nggak ada sih yang mau, karena ini mah kepaksa. Ya karena mungkin nggak ada ijazah aja sih.
Berarti Bapak kan tadi bilangnya asli dari Lampung ya Pak ya? Di sini ngontrak atau gimana Pak? Di sini ikut sama saudara sama teteh kandung. Ya, untuk sementara ini. Berarti kalau ikut sama teteh kandung istilahnya cuma bantu-bantu ya Pak ya? Nggak sepenuhnya bayar kontrakan gitu Pak ya? Iya, cuma bantu-bantu aja, nggak sepenuhnya bayar kontrakan. Oh iya Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Bapak kan jualan dari sore atau habis maghrib nih jam 7 sampai jam 5 subuh. Jualan dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Itu pendapatannya berapa Pak? Kalau saya boleh tahu ya Pak? Ya kalau mau diceritain sih dari ada ya sedihnya, ada senangnya, tapi ya diambil enjoy aja lah. Namanya juga rezeki kan ada yang ngatur ya. Karena kadang-kadang di sini dari habis isya sampai subuh ya pernah dapat 8.000. 8.000 Pak. Iya. Terus besoknya lagi 10.000. Ya paling mentok di sini ya syukur alhamdulillah. Mungkin saya dikasih rezeki patok segini, hari ini segini ya kan. Ya mentok itu paling sekitar 60, 70, 100 udah. Itu Pak, itu kalau misalkan pendapatan Bapak 100.000 nih, itu kan pasti belum kepotong modal ya Pak ya? Iya. Nah, itu kira-kira kalau habis misalkan sampai 100.000 itu kepotong modalnya berapa ribu tuh Pak? Buat modal awal lagi. Buat modal awal lagi ya sekitar 60.000. Oh berarti keuntungan Bapak 60.000 ya? Itu paling besar kan? Namanya kita jualan kan kita Untungnya 40.000, untungnya modal 60.000 gitu. Ya belum buat beli gas, Iya. air panas, iya terus buat beli cup kopi. Oh iya benar ya Pak ya. Aqua itu ya cupnya. Iya, ya paling sekitar 40.000 untungnya. Ya kalau kita dapat 10.000 ya mungkin ya memang itu rezeki kita segitu gitu loh. Pak, menurut Bapak nih, kendalanya kalau jualan seperti ini tuh apa nih Pak? Kan namanya kita jualan di aula terbuka seperti ini nih Pak, nggak ada payung gitu kan untuk nutupin gitu. Kendalanya nih menurut Bapak nih apa? Ketika hujan kah atau apakah? Ya paling kendalanya ya gitu, kalau hujan ya paling kita tutup udah. Kalau berhenti ya kita buka lagi gitu aja. Nggak kayak orang-orang pakai payung segala macam. Mungkin orang kan punya modal ya, kalau kita kan nggak salah kadernya kayak gini aja lah. Jadi enak beres-beresnya gitu. Udah tutup, tinggalin, berteduh. Nanti kalau udah reda hujannya balik lagi ke sini gitu. Saya mau tanya nih Pak, keinginan Bapak misalkan nih Bapak tuh ini kan jualan ini nih kopi nih Pak ya malam-malam kayak gini. Keinginan Bapak tuh yang paling sederhana lah biar untuk menunjang jualan Bapak ini apa? Apa pengen nih jualan biar ada penutupnya gitu kah? Biar nggak ketika hujan kita masih bisa jualan kah? Atau pengen yang lain kah? Punya tempat kah? Atau apakah itu menurut Bapak kepengen Bapak nih yang sederhana gitu kan? Insya Allah kalau misalkan saya ada rezeki nih Pak, Insya Allah saya bakalan bantu. Insya Allah saya bakal follow up nih Pak ke orang-orang yang mau membantu ya kan, mau berbagi lah gitu. Ya kalau saya sih rencananya sih kalau punya rezeki ya pengen bikin gerobak kecil-kecilan gitu. Kalau hujan biar bisa didorong berteduh gitu. Ya ini kan punya orang ini dapat pinjam ini. Iya, punya saya cuma ini doang. Lampu juga dapat pinjam, termos dapat pinjam. Ya modalnya cuma modal apa sih? Mau modal percaya aja, pun payakun aja. Intinya ya kepercayaan gitu lah, itu aja udah. Nih Pak jualan di sini, ini Bapak bayar kontrak nggak nih? Enggak, Atau bayar keamanan nggak? enggak. Alhamdulillah enggak, orang-orang sini enak semua. Iya baik-baik, kayak tukang parkir juga semuanya enak, ya saling mengasih, ya mendukung, ngasih wawasan gitu. Intinya kita jangan ngelanggar apa yang dilanggar gitu aja. Ya kayak ya dari subuh kan di sini nggak berani saya, masalahnya kan di sini ada petugas gitu loh. Ya mungkin kalau dari jam isya ke sini kan mungkin petugas kan agak kurang gitu loh. Berarti nih Bapak kesibukannya kalau dari pagi sampai sore itu di rumah aja Pak ya? Paling Bapak berjualannya dari mulai habis maghrib jam 7 sampai pagi subuh ya Pak ya? Jam 5 subuh gitu. Iya, iya kalau tadinya sih kalau subuh gitu kalau ada kerjaan lain, ada orang nyuruh apa gitu ya saya kerjain gitu loh. Daripada kita nganggur, masa ya mau tidur seharian penuh kan nggak mungkin.
Lagian juga kurang banyakan tidur juga tuh kurang baik sih. Oke. Oke teman-teman, itu tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Gugun. Beliau sosok inspiratif malam ini bagi saya. Beliau orang hebat. Saya rasa beliau pantas lah untuk dibantu. Beliau berjuang sendiri di sini. Beliau bercerita anaknya berada di kampung halamannya di Lampung, dan beliau juga di sini bersama kakak iparnya atau kakak kandungnya tadi Pak. Jadi beliau di sini benar-benar mandiri, benar-benar mencari nafkah, benar-benar mencari rezeki. Dan saya beruntung di masa pandemi seperti ini beliau masih semangat mencari rezeki yang halal. Banyak orang-orang di luaran sana teman-teman, di saat karena ekonomi lagi sulit, mereka berpikir negatif seperti mencuri gitu, atau merampok atau hal yang lainnya. Tapi saya salut dengan Pak Gugun. Beliau benar-benar membuat saya nggak tahu habis pikir kembali. Saya benar-benar bersyukur di keadaan saya seperti ini pun saya masih bisa makan enak, saya masih bisa tidur enak, saya masih bisa nonton TV sambil tiduran. Tapi beliau, demi Allahnya teman-teman, beliau benar-benar membuat saya bersyukur. Semoga teman-teman yang nonton tayangan ini, video ini, bisa selalu bersyukur, bisa selalu menerima keadaan, karena masih banyak orang-orang yang mungkin lebih sulit ke ekonominya di bawah kita gitu. Maka dari itu di sini saya benar-benar nggak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Pak Gugun. Semoga Pak Gugun diberi keberkahan terus sama Allah. Semoga Pak Gugun juga diberi umur yang panjang, rezeki yang lancar. Semoga juga tidak ada hambatan ya Pak Gugun untuk kedepannya. Semoga beliau juga selalu sehat, karena mungkin yang paling utama sehat dulu teman-teman. Ya begitu aja teman-teman, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.